Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembahasan fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan gravitasi ya, dengan sub pokok bahasan yaitu medan gravitasi. Materi ini adalah materi perbaikan dari video-video yang lalu gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan perbaikan ini materi yang disajikan lebih baik lagi ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode gravitasi ya. Perhatikan dan penurunannya serta aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke. Nah, sekarang medan gravitasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada dua buah benda M1 dan M2 dan terpisah sejauh R ya. Maka nanti M1 dan M2 saling berinteraksi dengan gaya tertentu ya, sehingga kedua bendanya tarik menarik ya. Nah, sekarang medan gravitasi sendiri itu adalah vektor. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal atau mengerjakan masalah, nah, maka uraikan dulu vektor-vektor gaya yang bekerja, vektor-vektor gaya dan medan magnet bukan medan gravitasi pada kedua benda itu, bergantung pada pertanyaan tapi ya. Oke. Contoh di sini misalkan gini, medan gravitasi yang dialami oleh benda satu itu dapat dari dua. Medan gravitasi dari dua itu diperoleh dari benda satu. Nah, vektor-vektor medan gravitasi bisa dilukiskan seperti ini ya. Nah, ini berarti medan gravitasi yang dirasakan dari benda satu dari dua ya. Nah, ini kita sebut G2 bukan G1. Nah, kemudian benda 2 merasakan medan gravitasi dari benda 1. Nah, ini arahnya ke kiri. Nah, medan G1. Nah, ini mirip dengan gaya. Ya. M1 dapat gaya dari M2 menurut 1 ke kanan. Ya. M2 dapat gaya dari M1 menurut 2 ke kiri gitu ya. Jadi nanti medan gravitasi dengan gaya gravitasi vektornya searah ya. Ya, itu. Nah, sekarang medan gravitasi itu sendiri ya. Medan gravitasi secara umum ya, secara umum itu besarnya gaya gravitasi ya, yang bekerja antara dua buah benda ya, tiap satu saluran massa. Ini gayanya sekarang. Gaya gravitasi ya. Ya. Nah, ini besarnya setelah kita turunkan ini bisa min G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, maksudnya negatif itu tarik menariknya. Jadi nanti negatifnya boleh dihilangkan. Jadi yang penting tarik menarik gitu ya. Nah, G M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, sekarang bagaimana medan gravitasi secara umum? Nah, medan gravitasi ya, medan gravitasi ya, diberi notasinya G, acceleration of gravity ya, Inggrisnya itu. Nah, berarti gaya persatuan muatan. Nah, gaya persatuan muatan. Nah, di SMP kan ada rumus gini, M sama dengan M kali G ya. Ya, M kali G. Nah, jadi F itu gaya. Ya, menurut Newton kan ini Gm1 M2 per L kuadrat ya. Nah, atau di SMP juga ada yang nulis gini, W ya, sama dengan MG. Ini bukan usaha ya, tapi weight beratnya. Tuh. Nah, untuk benda satu dapat medan dari benda dua yang ini kan, G. Nah, untuk M1 ya, untuk M1. Nah, untuk M1 itu berarti G dari satu ya. Dari dua ya, berarti G2 sama dengan F per M1. Nah, berarti nanti G2 itu dirasakan oleh benda satu kan? Nah, itu tinggal G M1 M2 per R kuadrat per M1 ya. Nah, berarti G2 itu G, nah boleh negatif ya, M2 per R kuadrat ya. Nah, itu untuk M1 dari 2. Nah, sekarang untuk
sorry, untuk M2 ya, M2. Untuk M2 itu berarti G1. Nah, gaya per satuan massa benda 2 ya. Nah, berarti G1 itu dengan tulis saja ikut dengan di atasnya. G M1 per R kuadrat. Nah, ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat atau satuannya ini Newton per kilogram ya, Newton per kilogram gitu ya. Nah, kenapa Newton per kilogram? Kan F per M. Ini F-nya gaya yang ini ya, ini F-nya Newton, kemudian M-nya massa, itu dalam keadaan satuan kilogram. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi rumusnya adalah secara umum ya, secara umum itu berarti eh, G sama dengan ya, secara umum nih, saya tulis secara umum dulu nih, di bawah aja ya, bawah. Berarti untuk umumnya bahwa percepatan gravitasi itu tinggal G M per R kuadrat, itu umumnya kayak gini. Oke, gampang ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini medan gravitasi untuk ilustrasi 3 buah benda ya. M1, M2, M3 terpisah sejauh M1 ke M2, R1, M2 ke R ke M3 adalah R2. Pertanyaannya misalkan gini, tentukan medan gravitasi yang dialami oleh benda 1, benda 2, benda 3. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini yang dirasakan oleh benda 1. Nah, ini dari 2. Ya. Jadi 1 interaksi dengan 2. Nah, G2. Nah, terus ini. Nah, ini G3 ya. G3 artinya apa? Benda yang benda 3 mempengaruhi benda 1. Medan gravitasinya kita sebut G3 nih. Nyelonong nih. Oke. Berikutnya nih. Nah, G3. Nah, ini yang dirasakan oleh benda 2. Dari mana? Dari 1 ya. Nah, ini yang dirasakan oleh benda 2. Dari mana? Dari 3. Gitu ya. Oke. Mirip dengan gaya gravitasi. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa diakar ya, gitu untuk mencarinya. Nah, untuk kasus ini sama dengan gaya gravitasi. Nah, ini jumlahkan aja. Berarti G1 ya, itu berarti G2 ditambah G3 ya. Nah, G3 di bawah tiganya, jangan di atas. G3 itu. Tinggal jumlahkan ya. Nah, nanti untuk kasus yang ini, medan gravitasi yang dirasakan oleh benda 2 itu tinggal G2 ya, sama dengan ini G3 dikurangi G1. Kenapa dikurangi G1? Karena aturan vektor bahan ke kiri negatif, ke kanan positif. Begitu ya. Oke. Tuh. Jadi secara umum G sama dengan G sama dengan G besar kali M per R kuadrat atau F sama dengan M kali G. Begitu ya. Gampang. Lanjut ke pembahasan. Kita aplikasikan rumus-rumus medan gravitasi ke dalam perhitungan. Ya. Itu soal nomor 1 ya. Tentukan medan gravitasi di titik A yang berjarak 4 meter dari sebuah benda bermassa 380 kg ya. Kalau digambarkan, tentukan. Kalau digambarkan ini tarik di titik A ya. Nah, ini berada pada jarak 4 meter, ada benda itu ya. Ada benda. Ini M320 kilogram ya. Nah, ditanyakan medan gravitasinya di sini berapa. Nah, nanti arah medannya kemana? Ke kanan gitu. Kemana? Menuju M ya. Ini G. Dan maka G sama dengan, nah boleh negatif ya, boleh juga tidak. G besar M per R kuadrat. Nah, G sama dengan, nah tinggal masukkan G. Nah, nanti masukkan G-nya belakangan aja. 320 dibagi dengan 4 kuadrat ya. 4 kuadrat. Nah, berarti G
Berarti 320 per 16. Ya, coret kan ini. 16. Coret ya. Berarti ini 20 G ya. Nah, sekarang kalau diminta G-nya dimasukkan, ya udah tinggal G kecil. Ini 6,67. Jangan lupa ini 10 pangkat minus 11 kalikan 20 ya. Nah, gitu. Ini coret nah. Satu. Nah, berarti ini kalau dikalikan, saya pusing. Ya. Nah, ini berarti 4 ya. Ini 3. Ya, ini 3 ya. Nah, gitu. Ya, kali 10 pangkat min 10 Newton ya. Per kilogram. Ya, gitu. Gampang ya. Nah, ini juga sama medan gravitasi yang besarnya 13,34 kalau dibulatkan ya, itu 0 ya. Kenapa? Karena pangkatnya minus 10 ya. Nah, tapi jangan jawab nanti sama seperti gaya gravitasi. Jawabnya 0. Hitung gitu ya. Nah, pesannya seperti itu. Jadi nanti apa nyatanya kita tidak tertarik oleh meja gitu. Tidak tertarik oleh tembok, tidak tertarik oleh mobil, tidak tertarik oleh misalkan motor gitu ya. Kenapa? Karena medan gravitasinya relatif nol ya, atau kecil sekali. Begitu ya. Bayangkan kalau misalkan medan gravitasi atau gaya gravitasi antar benda yang kecil-kecil itu ada. Ya. Nanti motor tertarik oleh bus misalnya. Kalau nanti bis tarik menarik dengan truk kalau berpapasan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi medan gravitasi dan gaya gravitasi berlaku untuk benda-benda yang besar, planet misalkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Soal 2. Medan gravitasi dialami permukaan bumi ya, besarnya 10 meter per detik kuadrat. Tentukan medan gravitasi pada ketinggian 2R dari permukaan bumi. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Ya. Nah, ini taruh saja permukaan bumi ya. Nah, seperti ini. Ini jari-jarinya taruh saja R. Nah, ini ada benda di sini. Ternyata G0-nya atau medan gravitasi di tempat itu atau G1 itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana benda ini kalau berada pada ketinggian 2R. 2R dari permukaan bumi. Nah, nah berarti ilustrasi seperti itu. G0 atau G1 ya, atau G1 boleh itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa sih medan gravitasi di tempat itu atau G2-nya berapa gitu ya. Nah, kita punya rumus G sama dengan G besar M per R kuadrat. Nah, di sini tidak ada pembahasan tentang massa. Nah, berarti massanya massa bumi ya. Nah, tetapi tidak disebutkan. Maka G hanya bergantung pada eh, jari-jari. Nah, di mana R1 sama dengan R jari-jari bumi ya. R2 itu sama dengan 3R. Berarti 2R ditambah R. Jadi jumlahkan ya. Maka 3R. Ya. Karena kita ngitungnya dari pusat bumi ya. Gitu. Nah, bandingkan G1 berbanding G2 sama dengan 1 per R kuadrat. 1 berbanding 1 per R kuadrat yang kedua ya. Oke. Ini berarti 10. Ini berarti G2. Yang ini berarti 1 per R kuadrat. Ini berbanding 1 per 3R kuadrat ya. Gitu. Nah, berarti 10 berbanding G2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 9R kuadrat ya. Oke. Nah, kalau pilihan ganda, kalian tidak perlu hitung-hitungan kayak gini. Udah, berarti 2R tambah R berarti 3 jumlah apa dijumlahkan. Kuadratkan berarti 9. Nah, berarti medan gravitasi itu tinggal 10 per 9. Ya, gitu. Nah, ini berarti 10, ini berarti G2 ya, ini 1 berbanding 1 per 9. Nah, itu kan terbukti G2-nya berarti G2 itu berarti 10 per 9. Bedakan antara G dengan 9 ya. Nah, ini berarti meter per sekon kuadrat. Nanti suatu saat ada G sama dengan 0. Nah, atau F sama dengan 0 ya. Artinya apa?
daerah di mana di sekitar planet itu memiliki gaya tarik nol, ya. Jadi benda-benda yang ada di situ tidak terpengaruh oleh benda-benda itu, ya. Dan G-nya nol, itu namanya geostasioner, begitu ya. Lanjut ke pembahasan, ya. Soal nomor 3, ya. Tiga buah benda A, B, dan C, ya, masing-masing masanya 4, ya. 4, 12, dan 8 kilogram. Seperti pada gambar, ya. Nah, ketika benda disusun seperti pada gambar dan di bawah, tentukan medan gravitasi yang dialami benda C. Nah, jadi nanti konsen kita gambar medan medan gravitasinya di C, ya, benda C. Nah, itu. Ya. Oke. Gambar saja, tidak usah itu, ya, tidak usah bingung, ya, gambarkan. Nah, berarti uh, ini benda C. Ini taruh saja gini. Ini berarti GB, ya. Satu lagi nih, ini GA, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti dari A, ya, dari A. Nah, dari A kita sebut GA sama dengan ganti GM A per R kuadrat. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, G, ya. A-nya di situ 4 kilogram, ya. 4 kilogram. 4 dibagi dengan, nah, ingat dari A ke C berarti 4, ya. 4 kuadrat. Bukan 2, awas. Nah, ini berarti 16, ya. Ini cara dengan ini berarti seperempat G, ya. Itu. Nah, itu dari A. Sekarang dari B. Nah, dari B kita sebut GB sama dengan, ya, G MB per R kuadrat, ya. Nah, maka G, nah, kali berapa? Kali 12. 12 dibagi dengan eh dibagi dengan 2 kuadrat, ya. Berarti ini 12G per 4, ya. Nah, ini dapatnya 3G, ya. Kayak gitu, ya. Nah, karena searah ke kiri, ya udah G di C itu tinggal GA ditambah GB. Nah, udah. Nah, ini ada seperempat, seperempat G ditambah 3G. Udah, kalikan berarti 12, ini 4 kali 3 12 tambah 1 berarti 13 per 4G. Gitu, ya. Nah, kalau mau dimasukkan gini, GC sama dengan 13 per 4 kali 6,67, ya. Kali 10 pangkat minus 11. Gitu, ya. Nah, silakan hitung detik-detik Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat, ya. Oke, itu nomor 3, ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Gampang, ya. Oke. Nah, di sini ada dua buah planet A dan B, ya, di mana masanya adalah M dan 2M. Jika jari-jari kedua planet adalah R dan 2R, perbandingan medan gravitasinya berapa? Ingat, nah, di sini berarti eh, yang disebutkan adalah jari-jari dan massa. Nah, berarti eh, keduanya berpengaruh masanya, ya, dan jari-jarinya. Oke, perhatikan. Nah, untuk A itu jari-jarinya R, kemudian masanya M. Untuk B, ya, masanya adalah 2M, kemudian jari-jarinya 2R. Nah, oke. Nah, jadi nanti G, ya, G yang tadinya rumusnya GM per R kuadrat, itu berarti G itu berbanding dengan atau sebanding atau berpengaruh atau dipengaruhi oleh M dan R kuadrat, ya. Nah, tinggal bandingkan GA berbanding GB. Nah, oke. Berarti M per R kuadrat. Nah, untuk A, ya, itu berbanding M per R, ya, kuadrat untuk B, ya. Oke, tinggal lanjut saja. GA berbanding GB sama dengan, nah, di sini M per
R kuadrat ya. Nah, berbanding kurung ini 2M per, nah, R-nya kan di situ 2R ya. Berarti 4 ya, langsung kuadratkan nih 2R atau dalam aja. Kurung kurung kecilnya kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, nanti diperoleh GA berbanding GB sama dengan, nah, M per R kuadrat ya, berbanding 2M per 4R kuadrat ya. Gitu. Coret-coret ya semuanya. Nah, berarti GA berbanding GB, medan gravitasi A berbanding medan gravitasi B itu 1/setengah ya. Nah, atau GA berbanding G berat apa B ya, itu 2/1 ya. Oke, 2/1 nih. Atau nih langsung aja GA 2 kali GB ya. G B itu ya. Itu ya. Gampang ya. Ya, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 5. Saya percepat aja ya. Jika percepatan gravitasi di permukaan suatu planet sama dengan 2G, tentukan percepatan gravitasi di suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan planet itu. Mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi. Nah, jadi ini gambarkan aja nih. Ini planet ya. Mukanya planet. Jadi jarinya adalah R, medan gravitasi di planet itu kita saja di satu sama dengan 2G ya. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, berapa G yang keduanya jika jaraknya R? Nah, udah, berarti G itu sebanding dengan 1/R kuadrat saja. Ya, karena M-nya tidak diketahui dan sama memang. Nah, berarti G1 berbanding G2 mirip dengan yang tadi. 1/R kuadrat 1 berbanding 1/R kuadrat 2 ya. Oke. Nah, ini berarti 2G ya. Ini berarti G2. Nah, ini berarti 1/R kuadrat. Nah, yang ini awas jangan lupa itu 2R ya, kuadrat kan. Kenapa? Karena dari sini ke pusat ya, bawah. Ya. Maka 2G berbanding G2 ya, 1/R kuadrat berbanding 1/4 R kuadrat ya. Tinggal nyoret. Maka 2G berbanding G2 sama dengan 1 berbanding 1/4 ya. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah, bahwa G2 sama dengan 1/4 kalikan 2G. Nah, hasilnya nanti G2 sama dengan setengah G ya. Makin atas makin kecil ya, ingat gitu ya. Kenapa? Karena emang berpaling terbalik dengan jari-jari. Oke, itu soal nomor 5 ya, aplikasi dari medan gravitasi. Lanjut, saya percepat. Nih, di sudut-sudut segitiga ada benda. Ada benda 3, 4, 4 kg ya. Nah, pertanyaannya tentukan medan gravitasi di pusat segitiga. Ini gampang aja. Gampangnya begini. Lukis saja. Lukis vektor gaya, vektor medan gravitasi di titik A ya. Perhatikan. Di sini berarti ini 3 ya. 3, ini 4, yang ini 4 ya. Nah, nanti medan gravitasi dari titik C, dari benda C dan dari benda B sama karena MC sama dengan MB ya kita. Oke. Nah, sekarang A dapat medan dari B. Nah, menurut A kemana? Ke kanan ya. Itu G B ya. A dapat medan dari C, berarti menurut A kemana? Ke atas ya. Dari sini tulisnya. Tuh, atasnya. Oke. Ini G C. Resultan kan. Nah, resultan kan. Nanti diperoleh kayak gini. Ini G A ya. Nah, kita ambil aja G C sama dengan G B. Berarti G M per R kuadrat ya. Ya, hasilnya berapa? G kalikan 4 ya, dibagi dengan, nah jaraknya 20 cm, berarti 0,2 ya, 0,2 meter. Nah, berarti 0,2 kuadrat kan. Berarti G kali 4 per 4, 10 pangkat minus 2 ya. Ini coretin ini. Ya, coret. Nah, berarti tinggal ini naikkan. Berarti 100G ya.
100 G, sorry, G besar ya, 100 G. Nah, maka G di A itu akar dari G B kuadrat ya ditambah G C kuadrat ya. Ini gede-gede tulisannya. Nah, di sini ada G, di GB ada G, di GC ada G. Jadi nanti keluarkan kayak gini aja lah, sok tulis. Ini berarti 100 G ya, kuadrat ditambah 100 G kuadrat ya. Oke. Nah, nanti di sini hasilnya G kuadrat kan. G kuadrat di akar berarti G gitu ya. Atau kalau misalkan masih pusing ditulis boleh nggak apa-apa. Ya. Nah, berarti ini berarti G kuadratnya keluarkan, kurung 100 kuadrat kan berarti 10 pangkat 4 ya. Ditambah 10 pangkat 4. Nah, oke. Nah, ini G kuadratnya kan bisa diakar. Nah, ini berarti di atas saja. GA sama dengan G besar ya. Kemudian di sini akar dari 2 kali 10 pangkat 4 ya. Oke. Nah, 10 pangkat 4 ya akar berarti 10 pangkat 2 kan. Nah, berarti ini 100 G akar 2 gitu ya. Nah, G-nya boleh dimasukkan nih. Berarti 100 kali 6,67 kali 10 pangkat minus 11 ya. Akar 2 ya. Oke. Coret ini. Berarti nanti 6,67 kali 10 pangkat minus 9 akar 2 ya, akar 2 atau tepatnya kayak gini 6,67 akar 2 sama sih min 9 Newton per kilogram atau meter per detik kuadrat ya. Itu untuk soal yang kedua ya, mudah-mudahan lebih mengerti dan memahami. Kita akan melanjutkan pembahasan gravitasi ke eh, potensi gravitasi itu ya. Yang penting kalian kalau belum mengerti ulangi dan ulangi ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ya kalian dapat memahami ya dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan. Oke. Next video kita akan membahas tentang energi gravitasi ya. Nah, nanti dibahas tentang potensial gravitasi dan energi potensial.